Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Joseitamen episode ke-147. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana kondisi Tang Yak yang semakin mengkhawatirkan membuat Bebe udah kudu noib mulu demi mencari Kaisar Biru Perak untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun Yuho meminta kakak tertuanya untuk tenang karena dia bersama dengan He Chaito dan Suan Jiwen sedang mengerjakan proyek Tungku Pil tingkat 9 yang dapat digunakan untuk memurnikan pil penciptaan semesta. Alhamdulillah, proyek itu berakhir dengan sukses ketika Yuho memurnikan 7 pil sekaligus yang selain digunakan untuk menambah kekuatan hidup Tang Yak, juga dimanfaatkan seluruh anggota Sekte Tang dan Papiliun Dewa Laut untuk meningkatkan kekuatan roh mereka. Nah, di episode kali ini, Tang Wutong berhasil mencapai level 90 alias menjadi Master Dunia Roh berkat pil penciptaan semesta sebelum kemudian bersama-sama dengan Yuho menuju pegunungan Mingdo dalam rangka memberi bantuan 3 kekaisaran untuk melaksanakan misi pembinasaan Kaisar Matahari Bula. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Setelah mengkonsumsi pil penciptaan semesta, seluruh monster Shrek mencari tempat retreat masing-masing mulai dari hutan, danau, Papiliun Dewa Laut, Sekte Tang, atau tempat lain yang tenang dalam rangka pelatihan tertutup untuk memaksimalkan efek pin penciptaan Qian Kun. Malam berganti pagi dan siang segera berakhir dengan cepat ketika beberapa hari berlalu begitu saja dan semua orang masih khusyuk dengan kultivasi mereka tidak terkecuali Tang Wutong. Nah, kultivasi yang awalnya hening, tenang, dan nyantai itu tiba-tiba saja menjadi gegap gembita bersama dengan kemunculan pilar energi dahsyat yang meletus dan menembus langit. Tepat ketika energi Tang Wutong menembus level 90 yang artinya membuat Putri Tangsan itu dengan resmi menyandang gelar sebagai seorang Doluo alias Master Dunia Roh. Ganti level, tentunya ganti skin adalah hal yang wajib atau ya di dunia perdonghuaan, di mana setelah menjadi seorang Doluo, setiap atribut di tubuh Wutong menjadi megah, mengikuti kekuatan rohnya yang juga terasa semakin kuat dan agung. Sekarang Putri Tangsan itu hanya memerlukan 1 cincin roh untuk benar-benar menjadi Master Dunia Roh, dan hal ini jelas membuat monster Shrek lain gembira ketika bertanya apakah kekasih Yuho itu sudah memikirkan gelarnya ketika menjadi Master Dunia Roh nanti. Wutong hanya tersenyum kecil seolah sudah siap mendengar pertanyaan itu, berhubung dia memang sudah memikirkan gelar Doluonya sejak lama, di mana sesuai dengan roh pelindungnya yang memiliki 2 atribut monster roh, maka Wutong juga akan menggunakan keduanya sekaligus sehingga nanti orang akan mengenalnya sebagai Doluo Naga Kupu-Kupu. Nah, ternyata tidak hanya Wutong yang mengalami terobosan karena Suan Jiwen dan Ji Juochen juga berhasil meningkatkan kekuatan roh mereka setelah mengkonsumsi pil penciptaan semesta. Lagi asyik-asyik ngobrol, datanglah He Chaito yang mengabarkan bahwa Suan Ji dan para tetua Papiliun Dewa Laut telah keluar dari retreat dan memanggil Bebe, Yuho, serta Wutong yang udah sepaket sama Yuho untuk datang menghadap. Yuho tampak begitu senang ketika merasakan peningkatan kekuatan Suan Ji setelah masuk ke Papiliun Dewa Laut dan meyakini bahwa kepala Akademi Shrek itu telah menembus pembatas limit Doluo. Suan Ji menunjukkan kelegaan luar biasa karena setelah bertahun-tahun tertahan, sekarang dia merasa seperti terlahir kembali begitu menerobos level 99. Tidak hanya dirinya, bahkan Yan Zhaoze dan Xian Lin juga sama-sama menerobos 1 level setelah mengkonsumsi pil penciptaan semesta, di mana hal itu membuat mereka semua sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Yuho. Nah, sudah cukup basa-basi busuk dan flexing peningkatan kekuatan, Suan Ji membuka topik utamanya yang menjadi alasan dia memanggil Yuho dan Bebe untuk menghadap. Alasan utama Suan Ji memanggil Yuho dan kawan-kawan adalah dia baru saja menerima surat dari aliansi
aliansi tiga kekaisaran yaitu Tianhun, Doling, dan Xingluo yang meminta Akademi Shrek untuk turut serta membantu sebuah operasi rahasia dalam rangka menghabisi nyawa Kaisar Matahari Bulan. Siapa lagi kalau bukan Su Qianran. Latar belakang operasi ini adalah gerak-gerik Kekaisaran Ryu yang meskipun belum melakukan ekspansi lagi, namun telah memasang alat penyadap tingkat tinggi kepada setiap perbatasan yang menunjukkan bahwa Kekaisaran Dolim itu pasti akan memicu perang yang lebih besar. Karena itulah menghabisi pemimpin tertinggi mereka dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah perang. Karena apabila Su Tianran pindah alam, Kekaisaran Ryu pasti akan jatuh dalam kekacauan. Meskipun dengan strategi ini mungkin saja mereka bisa mengakhiri perang, operasi ini dinilai terlalu beresiko dan radikal, terutama untuk Akademi Shrek yang sejak zamannya Tangsan dianggap sebagai pihak paling netral. Suanji paham benar yang dikhawatirkan oleh murid-muridnya, karena itu dia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tiga kekaisaran tidak secara eksplisit meminta mereka untuk ikut dalam perang, melainkan memberikan bantuan utamanya mendeteksi spiritual seperti apa yang Yuho miliki. Setelah berpikir beberapa detik, Yuho akhirnya menyetujui permintaan aliansi tiga kekaisaran, karena selain dia memang berpikir kalau menghabisi Su Tianran akan menjadi cara paling efektif untuk mencegah eskalasi perang, dia juga harus mencari beberapa ujian demi mengatasi kemacetan kultivasinya di level 89 akibat dari pemadatan inti roh lebih awal. BB berkata bahwa 7 monster Shrek akan maju bersama kalau Yuho ikut, namun pernyataan itu langsung ditolak Suanji karena operasi ini memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. BB bisa memahami apa yang dimaksud oleh Suanji, namun Wutong tampak tidak peduli ketika berkata bahwa dia akan ikut Yuho apapun yang terjadi. Yuho sebenarnya khawatir karena operasi ini pasti sangat berbahaya dan dia baru saja mendapatkan Wutong kembali. Namun kekasihnya itu mengingatkan janji mereka untuk melewati segalanya bersama hingga Yuho pun tidak memiliki pilihan kecuali setuju. Oke, topik utama sudah selesai. Kini Suanji mengajak Yuho untuk mendiskusikan masalah inti roh yang saat ini menjadi dalam kemacetan kultivasi Yuho. Yuho harus memadatkan inti kedua untuk mencapai level 90 dan pemadatan inti roh kedua akan jauh lebih sulit dibanding inti pertama. Belum lagi untuk mencapai limit Doluo, Yuho harus memadatkan inti ketiga yang belum pernah ada sebelumnya. Yuho menunduk resah seperti mulai menyesali keputusannya untuk memadatkan inti roh pertama sejak dia masih menjadi Master Roh Suci. Penyesalan itu segera dibantah oleh Suanji karena dengan memiliki 2 inti roh sejak menjadi seorang Doluo, maka dapat dipastikan bahwa kekuatan Yuho akan langsung menyentuh ranah Super Doluo dan jauh melampaui Master Dunia Roh pada umumnya. Dengan pondasi tersebut, apabila Yuho benar-benar bisa memadatkan inti roh ketiga saat menerobos level limit Doluo, maka tidak ada satupun makhluk di benua ini yang bisa menandinginya kecuali para dewa. Yuho tampak terkejut sekaligus antusias mendengar penjelasan Suanji, dan berhubung pemuda itu sudah kembali bersemangat, Suanji pun menjelaskan apa yang terjadi ketika inti roh kedua terbentuk. Pada umumnya, inti roh kedua akan terbentuk ketika inti roh pertama sudah menjadi pusat kekuatan seseorang, dan apabila tidak hati-hati, maka mereka malah akan gontok-gontokan hingga membuat tubuh seorang master roh hancur. Suanji menerima metode resonansi sejajar dari Mu'an, yaitu taktik penyelarasan 2 inti roh yang membuat inti roh kedua tunduk pada inti roh pertama dan berputar mengelilinginya. Namun dengan metode ini, ukuran inti roh kedua akan lebih kecil dibanding yang pertama, dan Yuho akan kehilangan kesempatan untuk memadatkan inti ketiga. Karena itulah Suanji memperkenalkan metode penyelarasan Yin dan Yang, di mana metode ini diyakini dapat membuat 2 inti roh saling melengkapi satu sama lain.
Ketika dua inti roh saling bergantung, maka mereka akan berputar mengitari satu sama lain, dan dengan kondisi itu maka inti roh kedua akan memiliki kekuatan yang setara dengan inti roh pertama. Sesuai dengan kekuatan yang akan didapat, Xuanji menjelaskan betapa sulitnya metode penyelarasan yin dan yang, karena Yuho harus terus-menerus menahan daya tarik inti roh pertama selama proses pemadatan inti roh kedua, memastikan bahwa kekuatan roh inti kedua harus setara dan sama persis dengan inti roh pertama, tapi di waktu yang sama juga harus mengatur agar arah putarannya justru berlawanan. Semua proses ini adalah hal yang sulit, dan sejauh apa yang Xuanji tahu, hanya Ditianlah yang berhasil melakukannya. Tidak semata-mata didasari oleh keteguhan hati, Ditian dapat memadatkan inti roh kedua dengan metode yin dan yang disebabkan karena fisiknya yang kuat, sehingga tubuhnya mampu menahan beban berat ketika memadatkan inti roh kedua. Selain itu, Ditian juga memiliki umur yang sangat panjang, sehingga memberinya cukup waktu untuk secara perlahan mengumpulkan kekuatan dalam memadatkan inti roh kedua. Dengan segala privilege ini, Ditian menjadi ahli pertama yang berhasil memadatkan inti kedua dengan metode penyelarasan yin dan yang, dan karena itulah sekuat apapun seorang limit dulu seperti Ye Sisui dan Long Xiaoyao, mereka tidak akan bisa mengalahkan Ditian bahkan dengan bekerja sama. Yuho dan Wutong tampak terkejut mendengar betapa mengerikan kekuatan Ditian yang sebenarnya, namun Xuanji mengingatkan muridnya untuk tidak terlalu menjadikan Ditian sebagai tolak ukur, karena bagaimanapun Yuho adalah manusia biasa yang tidak memiliki garis keturunan maupun fisik luar biasa seperti sang dewa binatang buas. Xuanji meminta Yuho untuk mencari jalan pencerahannya sendiri, yang membuat Yuho semakin berambisi untuk menemukan metode memadatkan inti kedua yang paling tepat bagi dirinya, sekaligus juga mencari jalan untuk mencetak sejarah dengan memadatkan inti ketiga. Oke, setelah selesai mendengarkan petuah-petuah Xuanji tentang inti roh, Yuho dan Wutong pun OTW ke Pegunungan Mingdo untuk melaksanakan tugas sebagai bala bantuan misi pembinasaan Kaisar Matahari Bulan. Masih tampak jelas kehancuran puncak gunung yang diakibatkan oleh pertempuran dahsyat Ditian melawan Ye Sisui. Meski untungnya akibat pertarungan itu sekarang Pegunungan Mingdo berada di bawah penguasaan Batalion Harimau Putih sepenuhnya. Ngomongin tentang pasukan militer Harimau Putih, Yuho merasa antusias sekaligus gelisah karena harus bertemu dengan bapaknya lagi, dan membuat Wutong langsung menggenggam tangannya seolah mampu menangkap kegelisahan itu. Singkat cerita, Yuho dan Wutong mendarat di Pegunungan Mindo ketika Jenderal Zhang yang tahu benar betapa banyak jasa Yuho kepada mereka langsung menyambutnya hangat. Dengan kegembiraan yang tercetak di wajahnya, Jenderal Zhang mengantar Yuho menuju tenda utama tempat Daihou, dan hadirin hadiro tentang telah menunggu di dalamnya. Dan ternyata bukan hanya Jenderal Zhang, sang komandan militer Kekaisaran Xingluo, siapa lagi kalau bukan Adipati Harimau Putih Daihou juga langsung menyambut Yuho penuh sukacita, sebelum kemudian mengalihkan tatapan kepada calon anak mantunya Tang Wutong. Yuho dengan bangga menceritakan bahwa Wutong sekarang telah memiliki gelar sebagai sekarang Doluo Naga Kupu-Kupu level 90, sehingga kekuatannya sekarang bahkan berada di atas Yuho. Informasi itu membuat seluruh peserta rapat tidak dapat menahan keterkejutan karena mereka dapat melihat jelas bahwa Yuho maupun Wutong masih berada di usia yang sangat belia. Yuho juga menyempatkan diri Dai Yoheng yang lagi-lagi harus merasa insecure di hadapan Yuho, meski dirinya sendiri sudah memiliki pencapaian luar biasa dengan menjadi Master Roh Jiwa level 80 di usia yang lebih muda dibanding bapaknya. Sementara Dai Yoheng insecure, Dai Loli justru sangat antusias seolah udah pengen aja tuh nongki bareng dua abangnya tanpa rahasia-rahasiaan. Selanjutnya Daiho memperkenalkan Yuho kepada para master dunia roh yang dikirim oleh 3 kekaisaran, dan menjelaskan bahwa pemuda inilah yang membantu Kekaisaran Xingluo merebut Pegunungan Mingdo dari Kekaisaran Ryu.
Ketika Daeho menjelaskan ada seseorang yang menimpali obrolan dengan turut memuji Yuho, di mana sosok yang menyela itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang Doluo tubuh Dubushi. Yuho sudah beberapa kali mendengar gaya berbicara Dubushi yang memang agak nyablah, namun yang dia agak terkejut adalah ketika merasakan kekuatan ketua sekte Benti itu tampak menurun, di mana hal ini kemungkinan besar disebabkan karena efek pasca pertempuran melawan sekte Roh Kudus. Dubushi memang sudah sejak awal menganggap Yuho sebagai anggota sektenya, namun seorang master dunia roh level 97 yang bernama Doluo Tianyang dari Kekaisaran Doling meminta Daeho untuk menghargai pasukannya yang juga sudah berjuang merebut pegunungan Mengdo. Perangai yang agak arogan ini ditunjukkan oleh Doluo Tianyang karena dia sudah tidak cukup mempercayai seorang ahli muda seperti Yuho, namun setelah keduanya bersalaman dan Master Roh level 97 itu merasakan sendiri kekuatan Yuho, tawanya langsung meledak ketika berkata bahwa generasi muda sekarang memang memiliki kekuatan yang patut disegani, sehingga mereka-mereka yang tua bisa mundur dari panggung sejarah dengan tenang. Tidak mau membuang waktu lagi, Dubushi dengan menjadi pemimpin operasi bersama Yuho. Doluo Tianyang meminta Daeho segera menjelaskan rencana mereka, dan sesuai dengan informasi awal yang Yuho terima, operasi ini disebut sebagai misi pembinasaan kaisar karena tujuan utama mereka adalah menghabisi sang kaisar matahari bulan Sutianran. Waduh, apakah berarti bentar lagi Yuho bakal ketemu sama Mbak Juzi yang lagi mengandung anak colongan dari DNA-nya ya? Atau malah si anak ini udah lahir? Gue penasaran banget gak sih gimana?